Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi saya. A. Pengertian pengantar ekonomi. Definisi ini mengandung dua pengertian, yaitu kegiatan akuntansi adalah bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan keputusan ekonomi. Perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis, dan pengendalian transaksi, serta kegiatan-kegiatan kemudian menghasilkan hasilnya. Bidang-bidang akuntansi terdiri atas beberapa bagian, yaitu akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpojokan, dan lain-lain. Proses akuntansi terdiri atas 4 bagian, yaitu pertama, identifikasi dan pengukuran data. Kedua, proses dan pelaporan. 3, laporan akuntansi. 4, analisis dan interpretasi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Unsur-unsur perusahaan. Unsur-unsur perusahaan terbagi atas beberapa bagian, yaitu badan usaha, kegiatan di bidang ekonomi, terus-menerus, bersifat tetap, dan lain-lain. Jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan juga terbagi menjadi 2, yaitu perusahaan berdasarkan lapangan usaha dan perusahaan berdasarkan kepemilikan. B. Analisis transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli, secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak, seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut Skousen, pertukaran barang dan jasa antara baik individu, perusahaan-perusahaan, dan organisasi lain, kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis. Menurut KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Transaksi sendiri ada 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor, dan transaksi dengan penyedia nilai tambah. Analisis transaksi, yang merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi yang mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting atau diakunkan ke dalam buku besar. C. Karakteristik proses penyesuaian. 1. Proses penyesuaian. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran dengan alasan sebagai berikut. 1. Beberapa beban tidak dicatat secara harian. 2. Beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. 3. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. 2.
Jenis-jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu 1. Beban dibayar di muka, 2. Pendapatan diterima di muka, 3. Pendapatan yang masih akan diterima, 4. Beban yang masih harus dibayar. 3. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. D. Pembuatan neraca. Neraca dan laba rugi dengan teknik neraca lajur laporan posisi keuangan atau dikenal juga sebagai neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis, yaitu aktiva atau aset dan pasiva. Dua pos ini memiliki 3 unsur terdiri atas aset atau aktiva, dan pada pos pasiva terdiri atas kewajiban atau utang atau liabilitas dan ekuitas atau modal. Ketiganya dihubungkan dengan prinsip persamaan dasar akuntansi berikut. Adapun beberapa tahapan langkah-langkah menyusun neraca lajur dalam akuntansi adalah: 1. Membuat formal neraca lajur. 2. Isi kolom nomor akun dan nama akun bisnis saldo akunnya. 3. Isi kolom jurnal penyesuaian. 4. Mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. 5. Mengisi kolom neraca. 6. Mengisi kolom laporan laba rugi. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Akun sementara adalah akun dalam buku besar yang digunakan untuk mengakumulasi transaksi selama periode akuntansi tunggal. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan dan kegiatan selama masa pembukuan 1 tahun. Akun permanen adalah akun yang menunjukkan posisi keuangan lama perusahaan. Ada 4 langkah dalam pembuatan jurnal penutup berdasarkan laporan keuangan di atas. 1. Tutup semua akun pendapatan ke ringkasan pendapatan. 2. Tutup semua akun pengeluaran ke ringkasan penghasilan. 3. Tutup ringkasan penghasilan ke akun modal yang sesuai. 4. Tutup penarikan ke akun modal. Jurnal pembalik. Akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik ada 4, yaitu AJP atau ayat jurnal penyesuaian, AJP atas pendapatan, AJP atas biaya yang dibayarkan di muka, dan AJP atas pendapatan yang diterima di muka. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. 1. Karakteristik perusahaan dagang. Ciri khusus perusahaan dagang dilihat pula dalam kegiatan akuntansinya. Tahap akuntansi perusahaan dagang dimulai dari menghitung persediaan barang, menetapkan harga penjualan, hingga melaporkan beberapa besar kerugian atau keuntungan yang diperoleh. 4 karakteristik perusahaan dagang, yaitu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, dan penerimaan kas. 2. Jurnal transaksi perusahaan dagang. Jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang timbul akibat kegiatan perdagangan seperti pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, pengembalian barang dagang, dan potongan atas penjualan atau pembelian. Pada umumnya, terdapat 2 jenis metode pencatatan jurnal. 1. Metode fisik,
digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dagangannya relatif murah. 2. Metode perpetual digunakan oleh perusahaan yang memerlukan tarif relatif mahal pada barang dagangannya. F. Proses penyesuaian dan penutupan jurnal perusahaan dagang. 1. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya setelah adanya transaksi selama periode tertentu. Transaksi yang memerlukan proses penyesuaian dengan jurnal penyesuaian di akhir periode akuntansi yaitu 1. Biaya dibayar di muka. 2. Pendapatan dibayar di muka. 3. Utang biaya atau biaya yang masih dibayar. 4. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima. 5. Depresiasi dan deflasi aktiva tetap berwujud dan amortisasi terhadap tidak berwujud. 6. Kerugian piutang. B. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah cara untuk setiap akun-akun nominal khusus perusahaan dagang. Tahap-tahap membuat jurnal penutup perusahaan dagang. 1. Menutup akun pendapatan pada saldo kredit. 2. Menutup akun beban pada saldo kredit. 3. Menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. 4. Menutup akun prive atau penarikan bagi pemilik. Laporan keuangan perusahaan dagang. Salah satu tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah mengetahui perkembangan dari bisnis atau usaha dari setiap periodenya. Macam-macam laporan perusahaan dagang, yaitu 1. Laporan laba rugi perusahaan dagang. 2. Laporan neraca perusahaan dagang. 3. Laporan arus kas perusahaan dagang. 4. Laporan hutang perusahaan dagang. 5. Laporan persediaan barang perusahaan dagang. G. Persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam buku standar akuntansi keuangan, 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan operasi normal. 2. Dalam proses produksi. 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan proses produksi. Hal-hal yang dipertimbangkan. 1. Biaya per unit atau item cost. 2. Biaya penyiapan pemesanan atau ordering cost. 3. Biaya pengelolaan persediaan atau carrying cost. Tujuan persediaan. 1. Menghasilkan pengaruh ketidakpastian. 2. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. 3. Untuk mengantisipasi perusahaan pada permintaan dan penawaran. Alasan memiliki persediaan. 1. Jeda waktu yang ada dalam rantai pasokan. 2. Persediaan muncul karena permintaan variasi secara berkala. 3. Persediaan dipertahankan sebagai buffer untuk memenuhi ketidakpastian. 4. Persediaan dalam beberapa situasi. Klasifikasi manajemen persediaan atau inventory. 1. Inventory produksi. 2. Inventory MRO. 3. Inventory in process. 4. Inventory finished goods. Jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan bagian produksi atau parts yang dibeli. 3. Persediaan bahan-bahan pembantu atau bahan-bahan pelengkap. 4. Persediaan barang setengah jadi atau barang dalam proses. Jenis-jenis menurut fungsinya. 1. Batch stock atau lot size inventory. 2.
fluctuation stock. 3. Anticipation stock. Undang-Undang Sarbanes-Oxley, pengendalian internal dan kas. Dalam Kongres DPR Amerika Serikat yang mengesahkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Undang-undang ini sering disebut Sarbanes-Oxley atau SOX atau Sarbox, yang dianggap sebagai salah satu hukum yang penting dan signifikan sepanjang sejarah yang memenuhi perusahaan publik atau perusahaan yang terdapat dalam bursa efek, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh publik. Undang-undang ini menekan perlunya penilaian atas pengendalian serta pelaporan keuangan bagi seluruh perusahaan. 1. Pengertian Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan, manajemen perusahaan publik, serta kantor akuntansi publik yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah untuk mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekan pentingnya pengendalian internal yang efektif. 2. Pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control didefinisikan sebagai prosedur dalam proses yang digunakan perusahaan untuk menjaga asetnya, memproses informasi secara akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan pengendalian internal ada 3, yaitu perlindungan terhadap aset, informasi bisnis yang akurat, keputusan hukum dan peraturan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengendalian internal. Ada 5 elemen dalam pengendalian internal, antara lain: 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko. 3. Prosedur pengendalian. 4. Pengawasan. 5. Informasi dan komunikasi. Kas adalah sebuah jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan, meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank lembaga keuangan lainnya. 3. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Ada dua pengendalian terhadap kas, yaitu pengendalian terhadap penerimaan kas dan pengendalian terhadap pembayaran kas. Pengendalian terhadap penerimaan kas terbagi atas 3, yaitu 1. Kas yang diterima dari penjualan tunai. 2. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronika. 3. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Pengendalian terhadap pembayaran kas terbagi atas 2. 1. Sistem voucher. 2. Sistem transfer elektronik. Rekening bank merupakan rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara pelanggan dan bank mereka dan posisi keuangan yang dihasilkan dari pelanggan dengan bank. Alasan perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk tujuan pengendalian, karena penggunaan rekening bank dapat mengurangi jumlah tunai di toko atau kantor pada waktu tertentu. 4. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan informasi dan jumlah uang yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening koran berbeda dari saldo kas dalam buku besar. Rekonsiliasi bank bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.